Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Indeks harga saham gabungan ini masih ditutup di zona merah dengan melemah terbatas setelah berhasil memangkas pelemahan yang terjadi. IHSG cenderung melemah di tengah penantian hasil Pilpres Amerika Serikat yang berlangsung Selasa pekan ini waktu setempat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,34% ke 7.479,50 di akhir perdagangan Senin awal pekan. IHSG berhasil memangkas pelemahan tepatnya 30 menit jelang penutupan setelah mengalami koreksi di atas 1% dengan menyentuh level terendah intraday 7.415. IHSG sempat bergerak di zona hijau dengan menyentuh level tertinggi intraday di 7.529. Level ini disentuh beberapa menit pasca pembukaan perdagangan di level 7.505. Dari 11 indeks sektoral, hanya ada satu sektor yang selamat ke zona hijau, yaitu sektor barang konsumen primer yang naik 0,09%. Sedangkan 10 indeks sektoral lainnya tergelincir ke zona merah. Di antaranya indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor transportasi anjlok 2,24%, sektor barang baku turun 1,54%, dan sektor properti turun 1,51%. Sementara dari sisi saham, emiten konglomerasi Prayogo Pangestu, PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA, dan PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN, serta emiten teknologi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto menjadi penekan terbesar IHSG masing-masing 10,2, 6,9 dan 3,8 indeks poin. Di sisi lain, saham perbankan Big Caps khusus Bank Himbara jadi penopang IHSG sehingga pelemahan bisa terpangkas. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI berbalik menguat 0,43% di level Rp4.720 per saham. PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI berbalik menguat 1,50% dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI berbalik menguat 1,92% di Rp5.300 per saham. IHSG kembali merana di awal pekan ini di tengah banyaknya sentimen global dan dalam negeri. Di antaranya tensi politik di negeri Paman Sam semakin memanas mendekati Pilpres yang akan dilaksanakan di Selasa ini waktu Amerika Serikat. Selain Pilpres Amerika pekan ini, pasar juga menanti pengumuman suku bunga Amerika dari hasil Federal Meeting Federal Open Market Committee atau FOMC The Fed yang berlangsung 6 hingga 7 November 2024. Pasar memperkirakan Komite Pasar Terbuka Federal akan memangkas suku bunga sebesar 0,25%. Menurut perkiraan CME Fed Watch Tool, kini peluang pemangkasan sudah mencapai nyaris 99%. Dari dalam negeri, Selasa hari ini, Badan Pusat Statistik atau BPS akan melaporkan produk domestik bruto RI pada kuartal 3 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani masih meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 2024 masih akan tumbuh 5,06%. Sebagai catatan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 year on year dan 3,79% kuartal to kuartal di kuartal 2 2024. Berbagai sumber, IDEX Channel.